Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga ceria selalu. Kembali hadir Bu Okta menemani anak-anak semua di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks deskripsi. Jika sebelumnya Bu Okta pernah menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan struktur, kali ini kita akan melanjutkan teks deskripsi dengan materi jenis-jenis dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan dulu, kira-kira dulu struktur teks deskripsi itu ada apa saja? Benar, yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau penutup. Nah, sekarang kita coba lebih ingat lagi. Dulu Bu Okta pernah menjelaskan tentang tongkonan adalah salah satu rumah adat di Indonesia. Nanti teman-teman dalam menjelaskan rumah tongkonan itu, di situ paragraf pertama ada yang namanya identifikasi. Identifikasi itu berisi apa? Berisi gambaran umum tentang apa yang akan teman-teman deskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi teman-teman di paragraf kedua setelah menjelaskan definisi umumnya, teman-teman menjelaskan kira-kira rumah tongkonan itu ada apa saja, motif rumahnya seperti apa, warnanya apa, jelaskan secara detail. Dan yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Nah, dalam penutup atau simpulan teman-teman menyampaikan kesan tentang apa yang telah dideskripsikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Yang kedua ada teks deskripsi spasial atau tempat. Dan yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa sekaligus menyimak di PPT ini. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif itu menggambarkan objek berdasarkan apa yang dirasakan oleh si penulis. Jadi di dalam teks deskripsi subjektif, si penulis memasukkan opini-opini pribadinya ke dalam paragraf yang ia tulis. Yang kedua adalah teks deskripsi spasial atau tempat. Nah, teks deskripsi ini menggambarkan ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya, sehingga seolah-olah pembaca itu bisa melihat tempat yang kita ceritakan. Seperti waktu dulu, waktu kita di Zoom, Ibu pernah menanyakan tempat mana saja yang pernah kalian kunjungi, ya kan? Ada yang menjawab pernah ke Batu Raden, ada yang menjawab pernah ke pantai di Pacitan, ada yang menjawab di pantai Parangtritis dan lain sebagainya. Itu namanya deskripsi spasial. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif itu menceritakan segala sesuatu, entah itu peristiwa, fenomena, orang, tempat, atau apapun itu secara apa adanya. Artinya kita menjelaskan secara rinci tanpa kita memasukkan opini diri pribadi kita ke dalam teks itu. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks deskripsi. Anak-anakku semua, kalian bisa melihat di sini apa saja ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kata khusus, selanjutnya ada kata ganti orang atau benda, selanjutnya ada kalimat rincian, selanjutnya ada kesan panca indera, kemudian ada kata bersinonim, dan juga ada majas perbandingan. Nah, yang pertama ada kata khusus. Apa itu kata khusus? Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sangat sempit. Kata-kata yang dimaksudkan disebut juga hiponim. Kata-kata khusus ini atau hiponim ini merupakan bagian dari kata umum atau hipernim, yakni kata yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya, kalian juga bisa melihat kalau kata umumnya itu indah, kata khususnya diantaranya adalah elok, molek, cantik, menawan, dan lain sebagainya. Atau dari kata umum melihat, kalian bisa mencari kata khususnya, diantaranya adalah menonton, menyaksikan, memandang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat rincian. Apa itu kalimat rincian? Teman-teman bisa menyimak di sini. Kalimat rincian adalah kalimat yang berupa suatu pernyataan penjelas untuk pernyataan sebelumnya yang dianggap masih umum. Contohnya, dari sebuah kalimat ibuku orang yang sangat baik,
Kalimat rinciannya diantaranya satu, dia berusaha menolong semua orang. Yang kedua, dia ramah dan tutur kalimatnya lembut kepada siapa saja. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah kata bersinonim. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan apa itu sinonim. Karena sejak SD kita sudah dijelaskan ya apa itu sinonim, apa itu antonim, dan lain sebagainya. Jadi kata bersinonim adalah kata-kata yang dimaksudkan berfungsi untuk menggunakan kesan atau memberikan emosi yang lebih kuat. Misalnya untuk kata sifat baik, sinonimnya apa? Seperti ramah, penuh kasih, tulus, menginspirasi. Kemudian ada kata indah, itu diantaranya sinonimnya itu elok, molek, permai, menakjubkan, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa mencari contohnya sendiri. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan teks deskripsi adalah majas perbandingan. Majas perbandingan digunakan untuk melukiskan segala sesuatu secara konkret. Jadi kalau konkret itu lebih ke nyata ya. Nah, majas perbandingan biasanya menggunakan kata pembanding, diantaranya seperti bagaikan dan juga laksana. Contohnya apa? Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kemudian ada hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Nah, selanjutnya ada kesan panca indera. Dulu Bu Okta pernah menjelaskan salah satu ciri teks deskripsi itu melibatkan kesan panca indera. Fungsinya apa? Fungsinya supaya pembaca atau pendengar itu seolah-olah bisa merasakan atau melihat apa yang kita deskripsikan. Nah, di sini kesan panca indera itu kalimat yang mengandung kesan yang berisi kaitannya dengan indera seperti penglihatan, pendengaran, rabaan maupun perasaan. Nah, contohnya apa yang menggunakan kesan panca indera penglihatan? Misalnya pantai panjang dengan pasir putih. Nah, itu kan seolah-olah kita bisa melihat oh pantainya itu panjang, kemudian pasirnya putih, di sana ada terumbu karang dan lain sebagainya. Untuk penjelasan contoh-contohnya teman-teman bisa menyimak di sini. Nah, selanjutnya ada kata ganti orang atau benda. Kata ganti orang diantaranya adalah ku, mu, dan nya. Kata ganti benda diantaranya ini, itu, dan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada kucingku, bukumu, tiketnya, tempat wisata ini, sekolah itu, buku itu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan Bu Okta tentang jenis-jenis teks deskripsi dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan mengacu hanya pada materi ini saja. Kalian gunakan sumber belajar yang lain, entah itu buku paket yang kalian miliki, entah itu sumber dari internet atau buku-buku lain yang kalian beli, sangat dianjurkan untuk dibaca. Selamat belajar,